Yuk kita belajar sama-sama dari kemarin ketika saya berdoa mempersiapkan khotbah hari ini. Roh Kudus taruh di hati saya kuat sekali. Bahkan tadi saya sempat ketemu dengan salah seorang bapak di depan kantor Pastor Herman. Saudara lalu cerita, saya baru sadar kenapa Roh Kudus kasih ayat ini. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya kadang-kadang Tuhan tuh saking sayang sama orang. Dia suruh kita khotbah untuk menyampaikan pesan untuk beberapa orang tertentu, saudara. Dan saya percaya, saudara, saya berharap temannya yang di Australia bisa denger ini. Saya tapi nggak tahu gimana caranya. Tapi ini salah satu penyebab kadang-kadang hidup kita mengalami banyak hal yang nggak enak, saudara. Makanya judul khotbah saya cukup mengerikan, yaitu Be Careful What You Say. Katakan sama-sama, Be Careful What You Say. Saudara, hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda katakan, saudara. Dan ketika saya mempersiapkan ini, Roh Kudus memberikan insight dan saya berdoa, renungan yang sederhana ini kalau saudara benar-benar lakukan, saya percaya hidupmu akan berubah, saudara. Semua dimulai dari perkataan kita. Ada seseorang yang berkata, mulutmu adalah nabi masa depanmu. Jadi kalau Anda mau melakukan, mengalami hal yang baik, hati-hati jaga mulut Anda. Dari kecil saya tahu, saya ikut sekolah minggu, ada lagu, hati-hati gunakan mulutmu, prok-prok dan sebagainya. Jadi itu adalah sebuah message yang sederhana, simple tapi powerful. Karena kadang-kadang orang sudah hidup benar, sudah beramal, udah bangun rumah Tuhan, udah ini, tapi hidupnya kok gak diberkati. Hidupnya kok kayak gini-gini terus. Makanya Alkitab berkata, be careful what you say. Hati-hati, saudara. Ada orang berkata, kenapa ya kok gue hidupnya gini-gini terus. Orang lain diberkati, gue enggak. Padahal kita dengar firman yang sama, melakukan hal yang sama, sama-sama berbuat baik, sama-sama berbuat sosial. Tapi ada orang yang berbeda, satu diberkati, satu enggak, dan sebagainya. Sekali lagi sama-sama saya katakan, be careful what you say. Orang lihat gerejanya diberkati lalu ngomong, wah gereja ini saya ngomongnya berkat terus. Lah saudara, be careful what you say. Ada orang yang berkata gini, gak apa-apa lah, yang penting kita miskin tapi kita masuk surga dan sebagainya. Mana ada orang yang mau gitu, saudara? Saya mau nanya, siapa yang mau hidupnya susah, melarat, banyak utang, lalu setengah mati, pontang-panting, yang penting rohani, angkat tangan, saudara. Dan biar kita doain sama-sama terjadi hari ini. Gak ada yang mau, saudara. Makanya hati-hati, be careful what you say. Sama gereja juga gitu. Hati-hati ngomong, wah gereja kita ini memang kecil, gereja kita ini pinggiran. Beneran kecil terus, saudara. Wah gereja kita ini, wah gini dan sebagainya. Be careful what you say. Hati-hati dengan perkataan Anda. Ada sebuah ayat harusnya menjadi sebuah perenungan dan akhirnya kalau Anda mengerti ayat ini, saya berdoa supaya kita nggak sembarangan ngomong, saudara. Matius 12 ayat 36-37 berkata, tetapi Yesus berkata kepada kita, akunya besar. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Saudara, kalau saudara mengerti ayat ini harusnya kita nggak boleh sembarangan ngomong. Harusnya kalau ayat ini direnungkan sama orang Kristen, saya percaya nggak ada gosip di gereja. Yang percaya katakan amin. Nggak ada lagi yang saling jelek-jelekin. Oh pendeta ini jelek, dia yang kebagusan sendiri, saudara. Karena menurut saya dengar ayat ini ngomong, karena perkataan kita akan dibuat jadikan orang benar. Dari perkataan kita juga dihukum, saudara. Atau arti katanya dengan perkataanmu kamu diberkati atau dikutuk Tuhan. Jadi be careful what you say. Dan ingat setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Makanya saudara mungkin Matius 7:21 salah satunya juga karena ini, saudara. Udah bernubuat, sudah mengusir setan, buat mujizat, tapi selalu ngomong sia-sia. Bahkan ngomong yang tidak membangun, ngomong yang negatif. Sehingga saudara, Anda harus bertanggung jawab. Setiap perkataan yang keluar, setiap kata demi kata harus dipertanggungjawabkan. Jadi harusnya kalau Anda baca ayat ini, Anda akan berkata, yes, aku gak bisa ngomong sembarangan. Kamu makan sembarangan aja perut sakit. Gak boleh makan sembarangan. Sama saudara dalam perkataan sebagai orang Kristen, kita gak boleh sembarangan ngomong. Be careful what you say. Saudara mungkin beberapa orang yang Anda temui, Anda pernah dengar dia ngomong ini, mulut-mulut gua, mulut-mulut saya, pastor, terserah saya mau ngomong apa. Ngapain Anda ikut campur, emang gua pikirin dan sebagainya.
Iya sih, tapi Anda harus ingat Matius ngomong gini ayat 12. Setiap perkataan yang keluar harus dipertanggungjawabkan. Dengan perkataan Anda bisa digolongkan menjadi orang benar. Dengan perkataan Anda bisa dikutuk, saudara. Atau Anda mengalami hal yang gak baik, saudara. So hati-hati, para gembala, para pemimpin, saya mengingatkan Anda semua, ngomong yang baik. Ngomong yang baik tentang gereja Anda, yang setuju katakan amin. Saya paling sebel kalau ada orang gereja di situ, berjemaat di situ tapi jelekin gerejanya. Itu nggak fair, saudara. Kita harus ngomong yang baik tentang gereja kita. Jangan ngomong di luar, wah gerejaku tuh gini, wah gerejaku tuh gini, wah gerejaku tuh ya ngomongnya duit terus, ngomong ini terus dan sebagainya. Saya mau kasih tahu buat Anda, be careful what you say. Karena kamu harus bertanggung jawab. Apalagi di luar jelek-jelek gereja sendiri. Oh gerejaku tuh jeleknya gini. Saya kasih tahu buat Anda, gereja itu sempurna adanya. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena ide yang membangun gereja adalah Jesus. Yesus ngomong, I will build my church. Dan gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus adalah gereja yang sempurna. Tidak bercacat. Gereja yang dibangun Yesus bahkan alam maut tidak bisa menguasainya. Tapi kenapa banyak gereja kok ada ini, ada jelek ini? Justru lihat kanan kiri bilang, karena ada lu, gereja jadi jelek. Ada amin, saudara. Gereja itu sempurna, justru karena ada lu, ada gua, gereja jadi gak sempurna. Jangan pernah salahkan gereja. Saya mau kasih tahu, mau gereja di pinggir jalan, mau gereja di desa, semua gereja yang dibangun oleh Jesus Christ, ide daripada Tuhan, itu adalah gereja yang sempurna. Justru karena ada Anda di dalamnya, gereja itu jadi gak sempurna. Jadi jangan pernah salahkan gereja. Be careful what you say. Jangan merasa bahwa saya ngomong sama orang, bahwa saya mengembalakan 150 hamba Tuhan di kota kami. Setiap bulan mereka datang, mereka kumpul dan sebagainya. Saya sekalipun masih muda, mereka percayakan sebagai ketua atau koordinator. Tapi saya gak pernah merasa bahwa saya bosnya mereka. Saya selalu ngomong saya adalah kacungnya hamba Tuhan, melayani para hamba Tuhan. Memperhatikan kehidupan mereka. Dan saya selalu menempatkan diri saya tahu mereka senior, saya belum lahir mereka sudah khotbah. Gimana saya mau sombong, saudara? Gua masih minum susu, dia udah khotbah keliling Indonesia. Gitu lu mau ngomong, wah mereka udah tua gak dipakai, sekarang zamannya orang muda. Hati-hati, saudara. Be careful what you say. Gak boleh sembarangan. Saya hormati mereka sampai hari ini, saudara. Mereka juga respect dengan saya, mereka berkata, kamu boleh muda tapi perkataanmu berbeda. Karena saya selalu menjaga perkataan saya. Gak boleh, saudara. Dan saudara tahu di tempat kami, kalau ada orang pindah ke gereja kami, gak mudah, saudara. Ya boleh tanya. Dan saya ngomong sama mereka ya, dengar ya, lu mau pindah gereja manapun sama, saya bilang. Kalau Tuhan tempati kamu di situ, setia di situ. Jangan pindah-pindah, saya bilang. Setia layani Tuhan di situ. Of course pendetamu ada kekurangan. Of course gerejamu punya kekurangan. Itulah Tuhan tempati kamu untuk melihat sisi lemahnya, sisi kurangnya. Untuk kamu tutupi. Untuk kamu lakukan bagian yang menjadi bagian lemah daripada gereja itu. Jangan pernah ngomong jelek tentang gereja saudara. Siapa yang bangga dengan gereja saudara sendiri? Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Ngomong sama kanan kiri, I love my church. My church is my family. Amin, saudara. Anda harus cinta rumahmu. Kalau Anda cinta rumah Tuhan di tempat ini, ngomong yang baik tentang gereja saudara. Ngomong yang baik tentang pendetamu. Ngomong yang baik tentang keluarganya. Ngomong yang baik tentang pekerjaannya. Ngomong yang baik tentang orang-orang yang ada di sini. Itu artinya kamu cinta gerejamu. Ada amin, saudara. Saya berdoa gereja bukan sekedar organisasi. Tapi gereja harus menjadi keluarga buat saudara. Dan menurut saya bersyukur saudara ada di tempat ini. Selain saya memberkati Anda dengan khotbah-khotbah saya juga belajar banyak sekali. Tuhan izinkan saya 2 bulan lebih melihat, belajar banyak hal dari tempat ini. Yang pasti kalau saya pulang, I will do in my church. Ada amin, Sarah. Jadi sekali lagi yuk ngomong yang positif. Ngomong yang baik. Jangan ngomong yang sia-sia. Jangan ngomong yang gak benar, Sarah. Ada amin, Sarah. Salah satu sia-sia saudara Anda ngomongi pendetamu, ngomongi orang lain, ngomongi pemimpinmu. Itu adalah sebuah perkataan yang gak baik, saudara. Ngomong yang baik tentang gereja saudara kalau memang saudara mengasihi gerejamu. Ngomong yang baik tentang pemimpinmu kalau memang kau cinta kepada pemimpinmu. Ada amin, saudara. Dalam bahasa asli kata sia-sia adalah saudara yang pertama,
Perkataan yang diucapkan tanpa berpikir. Cak Lontong aja terus ngomong, mikir. Jangan saudara ngomong dulu baru mikir. Nyakiti orang gak ya saya ngomong tadi ya. Saudara harus mikir dulu baru ngomong, saudara. Bukan ngomong dulu baru habis itu mikir apa yang kamu ngomong. Kira-kira benar gak ya gua ngomong ya? Makanya saya juga ngomong, para pendeta hamba Tuhan, saya sering ngomong kepada teman-teman rekan hamba Tuhan. Kalau lu khotbah di gereja orang lain, mikir, jangan ngomong dulu baru mikir. Karena ngapusinya susah, apalagi kalau udah ada di YouTube, di capture orang. Udah saya bilang. Jadi saudara, kamu sebelum ngomong mikir, makanya minta Tuhan wisdom. Apalagi kamu sebagai penginjil, saya bilang datang ke gereja orang, kamu harus lihat apa yang mereka bangun, lihat culture mereka. Kamu gak bisa main, pokoknya selama saya pegang mic itu hak saya punya otoritas. Saya bilang gak boleh seperti itu. Perkataan yang sia-sia adalah perkataan yang kamu ngomong tanpa mikir. Kamu gak mikir reaksinya apa, nanti efeknya apa. Gak boleh seperti itu. Saya gak perlu sebuti siapa dan kasusnya apa, nanti kan Anda pintar semua. Jemaat ini pintar, udah langsung tahu clue-nya, langsung tahu siapa, nanti Anda jadi menghakimi. Banyak masa-masa pandemik ini ngomong tentang vaksin, ngomong tentang ini, akhirnya banyak gereja bubar, banyak gereja ribut. Saya bilang ngapain kamu ribut vaksin atau enggak, ngapain kamu ribut ini. Lebih baik kita sama-sama berdoa. Kenapa Anda enggak ngomong, ayo kita gereja Tuhan puasa. Berapa 100 hari, GBI 1, GBA, GBU, GBI semua. Kamu hari Senin, kamu Selasa, Rabu, Kamis kita semua berdoa puasa. Supaya COVID berlalu, mungkin COVID sudah lama selesai. Kenapa gak selesai? Gereja ribut. Saudara kalau ngomong, mikir dulu. Jangan basi ngomong, sembarangan ngomong. Sama dalam dunia bisnis juga gitu. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Jangan ngomong dulu, habis itu kamu mikir, istriku marah gak ya tadi ya? Kecewa gak ya dia? Makanya semua perkataan sia-sia adalah perkataan yang kamu ngomong tanpa mikir. Yang kedua saudara, kalau dalam bahasa aslinya kata sia-sia adalah perkataan yang berbahaya. Perkataan yang berbahaya, bisa kontroversi, bahkan bisa yang malah membuat perpecahan dan sebagainya saudara. Hati-hati saudara. Lalu perkataan sia-sia dalam bahasa aslinya dikatakan perkataan yang tidak menguntungkan, tidak punya value. Cuman ngomong aja gitu, hilang. Saudara nggak boleh seperti itu. Perkataannya harus benar, nggak boleh sia-sia. Sia-sia dimaksud dalam konteks perikop ini adalah kata-kata yang buruk, yang tidak mempunyai dasar, kata fitnah atau hoax. Dan ini terjadi. Saudara tahu hoax itu bukan di zaman sekarang, di zaman Yesus sudah ada saudara. Waktu musim hoax di mana-mana, Roh Kudus ngomong, nah ini sudah terjadi waktu di zaman Yesus. Saya ngomong, masa sih? Iya saudara. Matius 12 ayat 22 sampai 37. Sebuah kejadian tiba-tiba Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan dia buta, lalu menderita buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan dia, Matius 12, 22 sampai 37. Lalu ketika orang Farisi mendengar bagaimana sekalian orang banyak berpikir, menduga bahwa Yesus adalah anak raja, anak Daud. Dan ini adalah Mesaya yang ditunggu oleh bangsa Israel. Lalu mereka berusaha membusukkan nama Yesus. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan apa saudara? Kuasa Beelzebul saudara. This is hoax saudara. Ini hoax saudara. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan lalu bisu dan tuli, buta saudara maksud saya. Lalu mereka tahu bahwa ini ancaman buat mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ngomong sesat. Bukankah Tuhan ingetin saya hari-hari ini juga seperti itu? Saya sering ngomong, ketika Anda yang ngalami, orang ngomong sesat. Tapi kalau mereka yang ngalami, mereka bilang itu Tuhan saudara. It's not fair. Mungkin nanti suatu hari gerejamu ngalami banyak hal supranatural. Lalu tiba-tiba orang ngomong, wah gereja ini udah gak benar sesat. Dan sebagainya saudara. Tapi kalau gereja mereka yang ngalami, mereka bilang, this is the Lord. This is new movement. New wine skin. Dan sebagainya saudara. Tapi ketika orang lain yang ngalami, kita seringkali seperti ini. Kenapa? Karena mereka merasa terancam. Posisi mereka, pengaruh mereka terancam. Akhirnya mereka mengomongkan sesuatu yang sia-sia.
Ada begitu banyak kehidupan manusia ketika mereka terancam, merasa disaingi, mereka merasa bahwa mereka akan ketinggalan, mereka akan ditinggal oleh pengikutnya. Mereka mulai ngomong yang sia-sia. Mereka bilang Yesus memakai ngusir itu dengan kuasa Beelzebul. That is hoax. Itu hoax, saudara. Dengan demikian orang Farisi tersebut berkata menentang menghujat Roh Kudus sebenarnya. Karena yang lakukan itu adalah kuasa daripada Roh Kudus. So kalau Anda tiba-tiba Tuhan bekerja dengan ajaib nih di sebuah tempat atau apapun. Lalu Anda bilang wah sesat, Anda berarti nyesatkan Roh Kudus loh. Kalau itu Tuhan, itu bahaya loh. Dan Anda harus bertanggung jawab. Makanya saya sering ngomong sama orang lain yang bergerak dalam supranatural. Apapun ke depan yang orang lain alami bersama Tuhan yang kamu lihat. Jangan gampang nyesati orang. Bilang gini, Bapak aku gak ngerti. Tapi aku buka hati. Kalau memang itu dari Engkau Tuhan. Biar aku ngalami hal yang sama. Itu wise, saudara. Bukan ngomong gini, wah sesat itu gak benar. Kamu nyesati Roh Kudus loh kalau Roh Kudus yang lakukan itu. Kamu menghujat Roh Kudus. Karena kamu menghujat apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara, ada banyak kejadian kalau Anda searching di googling dan sebagainya. Tuhan buat hal yang ajaib sekali. Saudara tahu ada orang yang doain orang tiba-tiba giginya ya jadi emas, saudara. Saya ketemu orangnya, saudara, 2 kakak beradik. Revivalist dari Kanada. Satu panggung sama saya, sama-sama kami jadi salah satu pembicara di konferensi. Dan dia berdoa, saudara. Dia bisa doain orang. Tiba-tiba rambutnya putih jadi hitam tanpa semir, saudara. Seriously, Tuhan buat banyak hal yang ajaib. Makanya saya sering ngomong sama Anda, di atas langit masih ada langit. Kalau kamu dipakai Tuhan, yes thanks God kalau kita dipakai Tuhan. Tapi masih banyak orang dipakai Tuhan lebih dari kita. Jangan pernah nyesat-nyesati, ngomong yang sia-sia. Wah itu gak benar, aneh. Itu beneran terjadi. Saya pernah doa saudara bersama-sama dengan para hamba Tuhan. Tiba-tiba saudara ada awan masuk ke dalam ruangan saudara. Dan semua orang diliputi dengan kemuliaan Tuhan. Exactly persis 2 Tawarik 7 ayat 14. Ketika mereka menyembah Tuhan, awan kemuliaan Tuhan turun. Semua orang gak tahan berdiri. Semua dilawat sama Tuhan. Tuhan bisa buat apapun saudara. Kalau Anda punya sikap hati yang wise. Ketika Anda lihat orang ngalami semua. Katakan seperti yang saya tadi ajarkan. Bapak aku gak ngerti. Tapi aku percaya. Aku buka hati. Kalau ini dari Tuhan. Aku mau ngalami. Supaya aku bisa mengalami secara nyata. Ada amin saudara. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan lakukan hal yang ajaib. Saudara saya sering ngomong sama orang lain. Kita ini misalnya nih saya bilang Pak Ronald. Ayo nyelam. Kamu masuk ke laut. Kedalaman 200 meter. Lalu Pak Ronald berenang 200 meter. Lalu dia naik ke atas. Lalu kita ngomong Pak Ronald coba Anda kesaksian apa yang kamu lihat. Dia bilang wah saya nyelam ya saya lihat ini ikannya gini bentuknya gini. Lalu saya bilang lagi Pak Irawan kamu nyelam 1000 meter. Pak Irawan nyelam 1000 meter. Lalu dia cerita. Saya mau tanya beda gak ceritanya? Apakah Pak Ronald sesat? Kenapa? Karena dia memang lihat itu dan itu yang dia alami. Jadi kalau Anda lihat ada gereja lain ngalami ini, ada orang lain ngalami ini. Jangan terlalu gampang nyesat-nyesati. Mungkin dia lebih dalam dari kamu. Ada amin Sarah. Sarah tahu ada orang banyak ngomong, wah orang Katolik. Kamu tahu gak ada satu pastor Katolik Sarah di luar negeri. Waktu dia doa, dia bisa terbang loh Sarah. Kamu searching di YouTube beneran, ini gak main-main. Kalau kita barusan dibukai tentang orang kudus, saya dibukai tentang pelayanan orang kudus. Henok, Musa, Elia. Saudara zaman Katolik dulu mereka udah percaya dengan santo-santo. Santo itu orang kudus, saudara. Ada amin, saudara. Ada satu pastor, saudara. Saya pelajari, dia doa, dia bisa terbang, saudara, ngambang di udara. That is real. Gak main-main, saudara. Saya punya teman Bruce Allen, saudara, dia translation. Itu beneran, saudara. Ini gak main-main. Saudara mungkin mau ngomong, masa sih bisa? Bisa, saudara. Tuhan mau buat apapun bisa. Tergantung dari perkataanmu. Kalau kamu ngomong gak mungkin, gak bisa. Percayalah sampai kapanpun kamu gak akan mengalami supranatural.
Saudara tahu kenapa Tuhan buat supranatural di tempat ini? Dan that is the beginning. Apa yang Anda alami itu baru permulaan. Saya akan terus berdoa dengan Ama. Karena saya ngomong mereka adalah bagian keluarga kami. Dan saya ngomong Tuhan, apapun yang kami alami bersama Engkau, biar mereka ngalami hal yang sama. Dan saya percaya Tuhan akan buat. Kenapa? Karena mereka percaya. Kalau Pastor Herman gak percaya, Tuhan gak akan demonstrasikan di tempat ini, saudara. Semua tergantung Anda. Be careful what you say. Detik kamu ngomong, gak mungkin. Kamu gak akan pernah ngalami itu. Kalau kamu berkata, mungkin. Semuanya bisa mungkin. Aduh Tuhan gak ada proyek terus. Gak apa-apa, ngucap syukur. Dan mulai ubah perkataan Anda. Be careful what you say. Karena perkataanmu adalah nabi masa depanmu. Kalau kau mau melihat sesuatu yang baik dalam hidupmu, kamu harus mengubah perkataanmu. Saudara bangsa Israel, nanti saya akan belajari sama-sama. Semua karena dosa mulut, saudara. Saudara tahu kadang-kadang ada banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan gagal, batal semua karena mulut kita, saudara. Jadi so be careful what you say. Hati-hati dengan perkataan saudara. Karena itu penting sekali. Yang berikutnya yang saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Mengapa lidah atau perkataan perlu dijaga? Yang pertama Amsal 13 ayat 2. Dari buah mulutnya seseorang akan memakan yang baik, saudara. Artinya apa? Artinya perkataan Anda adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti Anda. Jadi saudara hati-hati, be careful what you say. Kenapa kita harus jaga perkataan kita, lidah kita? Karena dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi semua apa yang Anda akan nikmati tergantung perkataan Anda. Ketika Anda melepaskan perkataan Anda itu kayak melepaskan benih. Dan itu benih yang Anda akan makan nantinya, saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan Anda. Benih yang ditabur dan berbuah dan akan mengikuti Anda. Lidah menghasilkan perkataan. Dalam perkataan ada kekuatan yang tersimpan. The power of words yang menghasilkan buah dan akan Anda nikmati dalam kehidupan Anda. Jadi setiap perkataan entah negatif atau positif akan berdampak dalam kehidupan Anda. Saya pernah ngomong sama beberapa orang termasuk waktu seminar hamba Tuhan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gerejamu jadi apa, kamu jadi apa tergantung dari 3 hal. Saya jamin 3 hal ini akan mempengaruhi kehidupan Anda 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Yang pertama keputusan apa yang Anda ambil. Dengan siapa Anda bergaul. Buku apa yang Anda baca. Maksudnya apa saudara? Perkataanmu. Input akan mempengaruhi output Anda. Kalau Anda masukkan hal yang positif, hal yang positif maka akan keluar semuanya yang positif. Be careful what you say. Karena perkataanmu akan mengubah masa depanmu, saudara. Semua itu kayak benih yang ditaburkan dan kamu akan nikmati buahnya. Kalau kamu menabur sesuatu yang negatif, percayalah kamu pasti akan menerima negatif. Kamu suka ngelei orang, ngomongi orang, percayalah kamu akan makan buahnya. Kamu ngomong yang positif, kamu akan lihat buahnya, kamu akan nikmati, saudara. So be careful what you say. Sangat-sangat penting. Gak boleh sembarangan. Saya sendiri juga cukup saudara tahu bahwa orang yang rohani pun kayak model Ama lah, saudara. Nah ini sekarang dia lagi proses pemulihan, lagi terapi. Dia kadang ngomong, aduh, saya bilang, Mak, omonganmu tuh, ubah perkataanmu. Kenapa? Karena perkataan itu penting, saudara. Saya tahu, saudara, kalau kita lelah, fisik lelah, gimana caranya kita bisa ngomong, I'm strong. Gimana ketika kita ngomong I'm weak tapi kita jadi strong. Gak gampang saya tahu. Tapi perkataan, ingat loh, iman timbul dari perkataan, pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Harusnya ketika imanmu lagi lemah, kamu ngomong yang positif. Sehingga sampai kedengaran dan muncul iman. Dan iman akan bekerja dalam kehidupan Anda. That is the power of words. Jadi kamu harus ngomong yang baik. Perkatakan sampai imanmu bangkit. Kalau kamu lagi capek, kamu lagi lelah, bilang I'm strong. Di dalam Tuhan aku kuat. Mungkin Anda belum mengalami kekuatan, masih tetap sakit. Tapi Anda harus ngomong terus. Perdengarkan terus sampai telingamu dengar, otakmu nangkep semuanya. Lalu muncul iman dalam hatimu. Dan iman akan bekerja. Selalu ada mujizat ketika iman bekerja. Itu cara kerja Roh Kudus. Kamu ngomong. Dan kamu harus simpen Alkitab itu
di dalam lubung hati kita. Kenapa? Karena saya percaya Roh Kudus akan bekerja dan mengintrospeksi hati kita. Maka ayat-ayatnya keluar. Ketika Anda sedang mengalami kekurangan, Anda baca bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku dalam kekayaan dan kemuliaannya. Ketika Anda lemah, kamu percaya di dalam Kristus segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Bersama Tuhan aku ini, semua firman ada dan dia akan mengambil dari ini. Dan kamu perkatakan, dengarkan telingamu, masuk ke otakmu, muncul iman, itu Roh Kudus akan bekerja. Makanya saya ngomong, masuki firman Tuhan yang banyak dalam hidupmu. Jangan sarangeo terus. Begitu kamu lagi ngalami apa-apa jadinya baperan, kenapa? Sarangeo terus. Begitu kamu lagi ngalami apa-apa muncul lagu sarange gitu. Karena yang kamu masuki tiap hari film Korea terus. Alkitab nanti dulu, wah ini seru ini seri 12, seri 13, seri 14 sampai jam 12, wah tanggunglah satu lagi selesai. Saya tahu beberapa ibu-ibu ketawa, suaminya nyenggoli. Nah dengerin tuh khotbahnya katanya. Saya gak nyinggung saudara. Tapi saya ngomong sama Anda, masukin firman. Supaya ketika Roh Kudus mengambil sesuatu untuk Anda perkatakan, ada firman dalam hidupmu. Dan kamu harus perkatakan itu. Kalau kamu kekurangan, kamu ngomong firman, sakit ngomong firman. Saya tahu sih gak mudah. Contohnya mama saya. Ama itu supranaturalnya banyak lebih dari saya. Ya tapi ya namanya manusia. Ya kalian gak rasa no, aku yang rasa no. Iya tahu saya bilang. Saya tahu saya bilang. Tapi tetap kita harus ngomong yang positif. Perkatakan sampai iman kita muncul. Yo. Saya sering khotbahin ama saudara. Tanya ama, nanti kalau dia sembuh ya, dia udah bisa berdiri, dia ngomong di sini. Nanti kamu tanya, saya sering ngomong. Sangkin saya bukan jengkel, saya gak boleh jengkel sama orang tua. Sampai saya bilang ini, ngomong lagi tak cabein mulutnya. Saya bilang gitu saudara. Kamu tanya ama, kenapa saudara? Saya tahu, waktu kita ngalami Tuhan. Tapi apa yang I feel gak sama dengan apa yang aku ngomong. That is faith, itulah iman. Sekali lagi iman itu doesn't make sense. Faith doesn't make sense, memang saudara. Karena dia gak pernah make sense, tapi dia makes miracle saudara. Ada amin saudara. So jangan, pokoknya kamu harus tetap ngomong. Walaupun kondisinya gak sesuai dengan ini, tetap ngomong. Karena kamu tahu saudara, dengar baik-baik ini yang Roh Kudus ngomong. The power of word. Saudara tahu, bumi belum berbentuk kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Gimana caranya bumi jadi semuanya? Perkataan. That is the power of word. Lalu Tuhan bilang, jadilah terang. Teng, tiba-tiba jadi terang. Jadilah ini. Dan sekarang berapa banyak orang yang percaya. Roh Tuhan sedang bekerja dan melayang di atas seluruh bumi. Kenapa saudara? Dan dia sedang menunggu perkataan Anda untuk melepaskan sebuah perkataan yang benar. Dan Roh Kudus akan bekerja dan semuanya akan jadi saudara. Dan saya ngomong saudara, untuk gedung saudara. Saya percaya 2 tahun selesai saudara. Ada amin saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Anda harus ngomong setiap hari lewat di sini. Ngomong 2 tahun selesai. In Jesus name ada amin saudara. Anda harus perkatakan sampai iman muncul. Karena saya percaya Roh Tuhan sedang melayang-layang. Dan dia menunggu setiap firman dilepaskan. Dan Roh Kudus akan bekerja. Itu cara penciptaan terjadi di dalam firman Tuhan. So jadi jangan sembarangan ngomong. Ngomong yang baik. Karena itu akan kamu nikmati nanti kemudian hari. Oh aku belum ada project, gak apa-apa ngomong saudara. Dan ngomong tanah aku perintahkan akan menghasilkan dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Saya sangat mengaminkan dan pastormu tuh powerful. Waktu tiang panjang, I still remember, dia ambil mic, dia bilang, aku perintahkan dari utara, dari barat. Bahkan dia perintahkan orang berdosa ngasih duit untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya bilang, amin Sarah. Ada amin Sarah. Dan dia gak berharap pada jemaat VCC aja. Dan dia ngomong dari utara, dari pulau-pulau. Saya percaya akan ada banyak pulau nyumbang uang untuk rumah Tuhan nanti Sarah. Semua tergantung perkataan saudara. So ngomong yang baik. Jangan ngomong, aduh masa pandemi gimana. Ini kalau bisa pancang aja udah puji Tuhan. Gak tahu habis pancang ini bisa bangun gak strukturnya. Lalu interiornya mahal. Gimana ini? Gak selesai saudara. Berapa banyak saudara yang percaya. Kalau Tuhan yang punya ide. Dia pasti akan cukupi. Saya sering ngomong gini. If God business.
dengar ya, bilnya pasti Tuhan yang akan tanggung. But kalau bisnisnya kamu tanggung dewe karena Tuhan gak suruh. Tapi kalau Tuhan yang suruh gak usah takut, pasti jadi saudara. Berapa banyak orang yang percaya pasti jadi saudara. Ada amin saudara. Saudara kalau gak prepare rugi, saya aja mau prepare. Saya bilang 2 tahun dari sekarang pasti jadi saya bilang. Saya yakin rumah Tuhan akan dibangun dengan megah saudara. Dan Hagai pasal 2 akan terjadi. The glory of this latter house will be greater saudara. Ada amin saudara. Jadi yuk ngomong yang baik. Yang kedua 1 Petrus 3 ayat 8. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik, harus jaga lidahnya. Siapa yang mencintai hidupmu? Siapa mau lihat hari-hari yang baik ke depan? Jaga lidahmu. Gak boleh sembarangan saudara. Jadi kalau misalnya lidahmu suka ngomong yang gak baik, lebih baik plaster dulu saudara. Lalu tulis masih dalam perbaikan. Jadi dimaklumi kalau kamu salah ngomong saudara. Kenapa? Alkitab yang ngomong bukan saya. Siapa yang mau mencintai hidupnya, lalu mau melihat hari-hari yang baik, harus jaga lidahmu. Wah saudara bahaya saudara. Artinya apa pastor? Roh Kudus memberikan insight sederhana. Artinya perkataan Anda menentukan hidup Anda berhasil atau terkutuk. Jadi kalau kamu mau lihat bagus atau enggak hidupmu tergantung lidahmu. Perbaiki lidahmu. Saudara mungkin bilang, masa sih sekuat itu? Iya. Lidah ini enggak bertulang, tapi lidah ini ngeri, saudara. Hutan yang gede bisa dibakar dengan api. Lidah itu kayak api, saudara. Berbahaya sekali. Makanya so hati-hati pergunakan lidah. Siapa yang mencintai hidup mau lihat hari yang baik, jaga lidah saudara. Banyak orang tua ngomong anaknya, aduh kamu bego banget sih. Aduh gak mungkin. Dan anaknya bego beneran saudara. Orang-orang tua mulai hari ini stop ngomongin yang jelek tentang anakmu. Perkatakan yang positif, perkatakan yang baik tentang anakmu. Suami-suami jangan ngomongin istri, aduh istriku cerewet. Makanya dia tambah cerewet terus. Karena kamu menubuatkan terus. Dan dia makin cerewet, urapan cerewetnya makin kental karena kamu ngomongin terus. Aduh suamiku keras kayak batu, gak berubah bener saudara. Saudara harus mulai perkatakan saudara. Sesuatu yang baik, kalau kamu mencintai hidup, dan kamu mau lihat hari-hari yang baik ke depan atas hidup Anda, jaga perkataan Anda. Sekali lagi, perkataanmu akan menentukan kehidupanmu. Berhasil atau malah sebaliknya saudara. Perkataan itu seperti doa saudara. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang Anda katakan melalui mulut Anda akan mendatangkan berkat. Tapi sebaliknya kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, kesalahan, ketakutan yang kita ucapkan itu akan mendatang kutuk. Ingat, God never give us the spirit of fear. Dia gak pernah kasih kita roh ketakutan. Tapi dia kasih kita roh gagah perkasa. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi saudara pada saat perkataan berkat diucapkan, itu kayak ada payung mengcover kehidupan saudara. Maka berkat-berkat Tuhan akan datang dalam hidup Anda. Tapi kalau sebaliknya Anda ngomong negatif, Anda ngomong hal yang jelek, itu kayak racun, dia akan nyebar ke seluruh tubuh. Dan tubuhmu akan keracunan saudara. Anda pilih, Anda membiarkan racun masuk ke dalam kehidupan Anda, atau Anda membiarkan kayak ada satu payung rohani yang akan melindungi Anda. Sehingga Anda akan berjalan dalam covering Tuhan. Anda akan dapat blessing, Anda akan mengalami kebaikan, Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Atau Anda membiarkan toksik itu masuk dalam tubuh Anda dan menjadi sebuah racun dalam kehidupan Anda. Semua depend on you. Itu sebabnya Alkitab ngajari kita, Amsal 18:21. Dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Hidup dan matimu itu bergantung lidahmu. Jadi saudara, ketika Tuhan ajari saya tentang ini, saya berkata, wow Tuhan, ini sebenarnya pelajaran yang sederhana tapi ini mematikan. Ini jurus yang paling mengerikan. Salah ngomong, mati kamu. Jadi kalau kamu gak bisa menguasai lidahmu, akan sangat membuat kehidupanmu fatal. Saudara. Jadi hidup mati, Alkitab berkata, tergantung dari perkataanmu. Ngeri gak saudara? Ada beberapa cara untuk menjaga lidah kita. Ini tips dari saya. Yang pertama, sebelum Anda mengatakan sesuatu, pikirkan. Yang aku ngomong ini benar apa enggak? Banyak perkataan yang enak sih didengar. Tapi belum tentu dari informasi yang benar. Jadi kalau kamu ngomong sesuatu, kamu harus mikir, benar gak apa yang aku ngomong ini?
Apakah ada dasarnya? Benar atau enggak? Kalau enggak benar, sia-sia. Gak usah diomongin. Yang kedua, pantas gak apa yang saya katakan ini? Banyak sih perkataan yang sesuai dengan situasi, dengan diucapkan. Namun sebenarnya gak pantas untuk diutarakan. Misalnya nih, ada orang sakit, datang minta doa, lalu kamu ngomong, kamu ini penyakitan ya. Itu gak pantas untuk diomongin, saudara. Malah misalnya dia gak dapat project, lalu Anda bilang, kamu tuh kena kutuk. Kamu pasti berdosa. Saudara, buat saya, kita jangan cenderung untuk menghakimi orang. Kita gak pernah tahu, siapa yang berani ngomong Ayub kena kutuk dan berdosa. Kamu ngomong kayak gitu, kamu nanti kena kayak sahabatnya. Kalau kamu gak datang kepada hambaku Ayub, ngasih persembahan dan minta doanya, aku gak akan jawab doamu, kecuali dari Ayub. Oh, itu yang terjadi sana. Kamu ngelek pendetamu terus, ngomongin jelek. Tiba-tiba kamu butek, saudara, gak bisa apapun, mau ngapain pun gak bisa. Kecuali pendetamu yang lepasin blessing. Makanya Daud tahu itu, saudara. Dia gak pernah mengusik Saul, walaupun Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Apalagi kalau pendeta itu lagi dipakai Tuhan. Tuhan ada bersama dia. Makanya Alkitab mengajar, jangan mengusik hamba yang diurapi. Bahaya, saudara. Ada amin, saudara. Belajar dari kehidupan Daud, pantas gak untuk diomongin? Benar gak? Apalagi kalau gosip, kamu harus saring. Yang aku ngomong ini benar atau enggak? Pantas gak untuk diomongi? Lalu yang ketiga, penting gak yang saya ngomong ini? Pentingnya apa? Terkadang hal yang nyata tapi gak penting untuk diomongin. Ngapain, saudara? Lalu yang berikutnya, berguna gak buat saya? Kalau udah gak benar, belum tentu benar, lalu gak berguna, ngapain diomongin? Itulah perkataan sia-sia. Saya setuju dengan pastor Anda. Tadi ngobrol di meja makan di bawah. Ya wes, aku gak mau ngeleki orang, ngomong ini gereja, mending aku mikiri gereja, bangun rumah Tuhan. Itu lebih penting. Benar saya bilang. Ngapain ngurusin urusan orang? Apalagi kalau satu belum tentu benar. Kalaupun benar, kira-kira pantas gak? Kalaupun benar, berguna gak buat kita? Kalau enggak, ya ngapain, saudara? Saya senang, saya juga enggak kepo. Apa pastor? Kalau udah ngomong enggak, ya udah enggak. Jangan dikorek-korek lagi. Sopo, pastor? Oh, adalah, sopo sih gitu. Enggak perlulah, saudara. Enggak penting buat saudara. Mau dia berzina, mau dia jatuh dalam dosa, penting enggak buat saudara? Enggak penting, enggak usah tahu lah. Ada amin, saudara. Seringkali orang nih kadang-kadang terlalu kepo. Pokoknya mau tahu aja. Jadi kalau Anda mau jaga lidahmu jangan jatuh dalam dosa, perhatikan ini. Pokoknya yang pertama Anda harus lihat, benar gak yang diomongin ini? Lalu pantas gak diomongin? Penting gak diomongin? Lalu berguna gak apa yang diomongin? Kalau gak masuk udahlah gak usah diomongin. Ada amin, saudara. Lebih baik ngomong yang lain, saudara. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, kenapa lidah perlu dijaga? Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah ini ngeri, saudara. Karena Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita ngomong, apa yang kita katakan. Saudara, penghargaan daripada perjanjian Allah adalah mengeluarkan perkataan yang sesuai dengan firman-Nya. Itu kita menghormati Tuhan, jangan ngomong yang aneh-aneh. Saudara tahu the story daripada bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan ngomong, aku akan bawa kamu lepas dari perbudakan ke tanah perjanjian. Saudara tahu apa yang mereka ngomong? Saudara, mereka gak tahu diri. Sudah ditolong dari perbudakan dan mau dibawa kepada tanah perjanjian. Lalu apa yang mereka ngomong kepada Musa? Mereka sungut-sungut. Dan mereka ngomong apa? Lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa kamu membawa kami ke negeri ini supaya kami mati oleh pedang? Mereka sungut-sungut, gak ada kuburan kah di Mesir sampai kau bawa kami mati di sini. Dan beneran mati semua di situ, saudara. Jadi ayat ini mengajarkan saya, Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Karena apa yang Anda katakan itu adalah doa dan iman Anda. Jadi jangan pernah ngomong sembarangan. Makanya dikatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini cari gara-gara sama Tuhan. Gak ada kuburan di Mesir sampai kami bawa sini. Semua kami mati di sini. Mati beneran, saudara. Saudara jangan pernah ngomong yang gak baik. Ngomong yang positif. Ada amin, saudara.
Karena Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Jadi be careful what you say. Pesannya satu sih, tapi dalam supaya Anda ngerti bahwa be careful what you say. Ada amin, Sarah. Saya tadi ngomong, Tuhan, besok saya mau pulang. Saya minta izin juga, saudara. Besok saya pulang. Saya ngucapin thank you so much untuk Pastor Herman, Ibu Gembala, dan semualah di sini. Tadi pagi ketemu orang, dia bilang, Pastor jangan ngomong saya. Ya udah, saya nggak ngomong lah. Pokoknya thank you semuanya. Saya nggak sebuti satu persatu, tapi I'm so glad karena punya keluarga seperti kalian. 2 bulan saya di tempat ini, 2 bulan saya benar-benar mengalami hal yang ajaib. Bagaimana saudara benar-benar mengasihi kami, memperhatikan hidup kami dan semuanya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku balik lagi sih. Karena aku mesti pulang karena saya hari Jumat khotbah di gereja, hari Sabtu saya khotbah, hari Minggu saya khotbah di gereja. Lalu hari Senin saya antar anak saya kuliah di Jakarta, onsite. Lalu habis itu saya terbang ke KL, ada 6 gereja, 7 gereja gabung bersama. Ada small conference, lalu habis itu saya balik lagi ke Jakarta, kuliah lagi anak saya. Lalu habis itu saya balik lagi ke sini. Karena pastormu sudah kasih perintah 24 tolongnya khotbah pagi dan sore. Siap, saya bilang. Jadi saya sebenarnya anak saya ngomong, Dad kita kapan pulang, gak pulang-pulang. Saya bilang, ya Pastor Herman kasih tugas lagi nak 24 khotbah. Jadi ya setelah 24 kalaupun mau pulang saya bilang. Ya tapi kembali lagi ya kita pokoknya berdoa. Sampai benar-benar dokter bilang udah boleh pulang, udah boleh ini baru saya bilang. Jadi saudara saya benar-benar berterima kasih. Tuhan baik kasih keluarga di sini. Lalu saya bilang, Tuhan sebelum aku pulang, Mbok kasih kenang-kenangan apa ke saya. Nih malam ini, saya ini ngomong dulu sama Tuhan. Saya kan kalau ngomong, Pastor atau Bu Gem, saya khotbah ya, izin saudara gak enak. Jadi saya ngomong, Tuhan saya Jumat pulang. Alangkah perfectnya kalau Kamis saya bisa khotbah. Ternyata beneran Bu Gem suruh saya khotbah hari ini saudara. Ini beneran saudara. Lalu saya ngomong, Mbok kasih kenang-kenangan ke Pak Herman apa. Tapi saya gak bisa nangkep, saya bilang apa kayak gitu. Dan Tuhan baik saudara. Ada amin saudara. Dan saya percaya saudara bahwa itu tergantung perkataan kita. Saya ngomong Tuhan pasti Tuhan akan buat sesuatu. Pasti akan ada ini itu. Dan semua yang kita ngomong. Dan saya ngalami Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan saudara. Tadi saya ngomong Tuhan abis ini nanti altar call. Saya suruh Pak Gem sama Bu Gem yang doain mulut mereka satu-satu. Supaya bertobat dan diurapi. Sebelum itu saya bilang urapi dulu kami Tuhan tangan kami. Dan beneran Tuhan urapi Bu Gem sama Pak Gem tadi dengan minyak saudara. Sekali lagi Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu perkatakan saudara. Ada amin saudara. Ini real saudara. Saya bilang wah terima kasih Tuhan. Bisa jadi ilustrasi khotbah. Jadi nanti abis ini kamu. Kenapa? Karena dia adalah bapak dan mamanya rohani kalian. Papi mami kalian. Saya di sini cuman uncle kata Pastor Irawan saudara. Saya menghormati. Saya juga sayang sama Anda. Saya menganggap Anda keluarga. I will do my best for my family di sini. Tapi tetap saudara. Yang punya otoritas tempat ini adalah mereka. Dan saya berdoa supaya nanti kamu semua ditumpang tangan, diurapi mulut Anda, supaya mulut Anda berubah mulai hari ini. Dan kehidupan Anda akan diubah total, yang percaya katakan amin saudara. Dan saya ngomong Tuhan, kan nanti abis altar call ini suruh urapi mulut mereka. Tapi Mbok Tuhan kasih urapannya Tuhan. Dan benar terjadi saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan saudara. Dan saya juga ngomong Tuhan saya percaya dimulai malam ini. Kehidupan semua Anda akan berubah. Dimulai malam ini. Yang percaya katakan amin saudara. That's what I believe. Dan saya juga ngomong Pak Budi yang ada di Perth. Akan juga berubah dimulai dari malam ini. Karena ada sahabatnya di sini saudara. Ada amin saudara. Be careful what you say. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. Yang keempat saudara. Matius 12 ayat 36-37 yang tadi. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Jadi kenapa kita harus jaga lidah kita? Karena setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi Tuhan akan minta pertanggungjawabkan.
Jadi jangan sampai Anda pikir, wah gue sembarangan ngomong. Wah nanti di surga kamu akan ngadap tata pengadilan Allah. Dan kamu akan ngomong, kamu jadi hamba Tuhan khotbah, kamu khotbahin apa aja. Khotbah kok ngilokno orang terus, ngilokno gereja orang lain terus, jelek-jeleki orang. Apa yang kamu khotbahin? Kamu khotbah kok ngomongi kamu tok yang paling hebat, paling benar, semua sesat, semua salah. Dengar ya, mereka mungkin bangga mereka ngomongin sesat orang. Tapi mereka gak sadar bahwa suatu hari mereka akan dihadapkan dan diminta pertanggungjawaban. Apalagi saudara kalau kamu jelekin orang dan kamu gak pernah minta maaf. Dan kamu gak pernah datang sama orang itu, kamu akan bertanggung jawab suatu hari. Believe me. Saya ini dulu di gereja GSJA, nama pendeta saya adalah Pendeta Suryatmaja. Sampai hari ini saya tetap ngomong yang positif tentang beliau. Saya keluar dari gereja dia, lalu saya start gereja. Saya datang ke dia berlutut, saya berkata, Pastor, thank you untuk kesempatan sudah diberikan melayani selama di tempat ini. Dan terima kasih kamu udah mendidik aku jadi sampai hari ini. Sampai hari ini saya ngomong, saya bisa ada hari ini karena mereka, saudara. Ada orang-orang yang mendidik kita. Of course dia punya kelemahan, of course dia punya kekurangan. Tapi kita juga gak lebih baik dari dia. Saya sampai sekarang ketemu dia makan dimanapun di Palembang. Saya akan datang ke kasir dan saya langsung akan bayar. Dan saya akan datangi dia, saya berkata, Pastor, thank you buat semuanya. Saya hari ini ada karena apa yang dia lakukan dalam hidup saya. Ini banyak kan orang pindah gereja, ele-ele gerejanya. Gak boleh, saudara. Ada amin, saudara. Kalau kamu gak suka dengan pendeta itu, kamu ini datang baik-baik, pamitan, release blessing, lalu pindah. Habis itu jangan ngomong yang jelek tentang siapapun. Ada amin. Kenapa? Karena kamu harus bertanggung jawab dari apa yang kamu ngomong. Suatu hari semua kita akan ditanya sama Tuhan dan diminta pertanggungjawaban. Jadi hati-hati, be careful what you say. Yang berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga perkataan kita supaya kita tidak menjadi sia-sia perkataan kita. Yang pertama adalah memiliki karakter yang baik. Matius 12 ayat 34, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Jadi sini Yesus ngajarin saya bagaimana dikatakan bahwa perkataan yang baik itu kolerasinya dengan karakter yang baik. Dikatakan gimana kamu bisa ngomong yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, saudara. Saya yakin saudara, apa yang kalau memang kamu memang otaknya jahat, pikirannya jahat, hatinya jahat, kamu gak akan bisa keluarkan kata-kata yang baik. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Bagaimana kamu bisa mengucapkan hal yang baik, yang positif, sedangkan kamu sendiri hatinya jahat. Kalau memang dari dasarnya kamu jahat, karaktermu jelek, kamu gak akan bisa ngomong hal yang baik. Ini kolerasinya antara perkataan dengan karakter, itu harus sinkron, harus alignment, harus sejalan. Gak mungkin gak sejalan. Bahkan dari perkataannya lah kamu bisa tahu kualitas hidupnya. Dari perkataannya lah kamu bisa tahu semuanya, saudara. Makanya hati-hati dari perkataan Anda. Jangan sembarangan ngomong. Banyak orang saya lihat, saya dengar, saya gak mau menghakimi. Tapi ngomongnya ngaco, ngawur, gak jelas. Gak berbobot, gak berisi, saudara. Saya berdoa kalau nanti suatu hari Tuhan kasih kamu mimbar untuk berkhotbah. Jangan ngomong sembarangan, ngomong yang berkualitas. Sehingga orang mendengar pengajaran Anda, khotbah Anda, mereka dibangun, mereka diberkati. Ada amin, saudara. Kamu gak akan bisa ngomong yang baik kalau karaktermu jelek. Karena itu ada kolerasi yang sangat kuat. Tuhan Yesus menyebut orang Farisi itu poneros. Poneros itu artinya apa? Pendosa, buruk, jahat, sakit secara moral. Itu sebabnya perkataan yang keluar dari mulut mereka jahat dan tidak bermoral. Kenapa? Karena mereka adalah poneros, pendosa, buruk, jahat, sakit secara moral. Lihat orang dikit, wah ada pendeta baru nih dipakai Tuhan, ada gereja baru 6 tahun sudah hebat. Mulai yang lain, poneros, buruk, jahat, sakit secara moral. Harusnya ketika kita lihat gereja orang lain maju, kita ikut senang. Kita lihat pendeta lain dipakai Tuhan, kita ikut senang. Karena bukankah mereka adalah tubuh Kristus? Kenapa kita mesti saingan? Di sorga gak ada saingan, saudara. Kita bukan kompetitor, kita family. Harusnya kita saling mendoakan. Saudara, kenapa gereja kok malah saling gontok-gontokan? Bukan saling mendoakan.
Karena poneros, jahat, sakit secara moral. Makanya yuk miliki karakter yang baik seperti Kristus. Yesus ngomong biarlah kita memiliki perkataan, pikiran seperti Kristus, hati seperti Kristus. Ada amin, saudara. Jangan pernah merasa saingan dengan gereja lain. Tapi kita harus ngomong yang baik karena karakter yang baik akan mencerminkan perkataan yang baik dari orang tersebut, saudara. Yang kedua, gimana caranya jaga supaya perkataan kita nggak sia-sia. Miliki hati yang bersih. Matius 12:34, karena yang diucapkan meluap dari mulut, meruap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Matthew, ini bukan Pastor Matthew yang di belakang, ini Matthew Henry. Saudara mengatakan, hati manusia ibarat sumber mata air. Dan perkataan manusia adalah sungai-sungai yang mengalir dari sumber mata air itu. Jika sumber mata airnya rusak atau tercemar, maka yang keluar mengalir ke sungai adalah lumpur, aliran yang berbau tidak sedap atau berbau busuk. Dari hatinya kamu akan lihat semua perkataan yang keluar itu berasal dari hati, Alkitab ngomong. Kalau hatimu baik ya kamu akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Kalau hatimu jahat, maka kamu akan mengeluarkan perkataan yang jahat. Bahkan dalam firman Tuhan berkata, hati, perkataan itu refleksi daripada hati kita. Jadi kayak cermin, saudara. Itu merefleksikan apa yang ada dalam hati kita. Percaya kata saya, dari perkataannya kamu akan tahu hati orang itu seperti apa. Dari perkataan yang keluar dari hidup orang itu, kamu akan tahu kualitas dari kehidupannya, saudara. So be careful what you say. Punya karakter yang baik. Gimana orang bisa mengeluarkan yang baik kalau dia memang hatinya jahat, karakternya jelek. Gimana orang bisa keluar kata-kata yang baik membangun kalau perbendaharaan hatinya jahat. Jadi miliki hati yang bersih, saudara. Saya percaya bahwa apapun itu. Jadi agar apa yang keluar dari mulut kita baik, kita harus menjaga kekudusan hati kita. Makanya Tuhan ngomong sama saya, if you wanna moving in glory, always make your heart clean and empty. That is the secret. Tuhan bilang, nak, jangan cemari. Saya selalu ingat apa yang Tuhan ngomong. Jangan cemari. Nak, jangan cemari. Apapun yang aku kasih dalam kehidupanmu, jangan dicemari. Always make your heart clean and empty. Saya berdoa supaya Anda bisa nangkep ini. Lalu terus jaga hati Anda. Menjaga kekudusan hati Anda. Dan saya percaya akan ada perkataan-perkataan yang baik. Yang akan keluar dari kehidupan Anda. Terakhir saudara. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan adalah apa yang baik. Yang sebaiknya keluar dari mulut kita dengan cepat karena waktu. Yang pertama adalah ucapan berkat untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Dikatakan kalau kamu memberkati, berkat itu akan pulang. Kalau kamu mengutuk, maka kutuk itu akan balik dalam hidup Anda. So, apa yang mesti Anda ngomong? Sebenarnya apa yang pantas untuk saya ngomong? Berkati, ucapkan perkataan berkat, shalom bagi orang lain. Ngomong berkat tentang gereja saudara. Tuhan terima kasih untuk gereja yang terbaik yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih untuk pastor yang terbaik, keluarga yang terbaik. Terima kasih untuk rekan-rekan kerja yang terbaik. Ngomong blessing, jangan ngomong negatif saudara. Ngomong yang baik tentang gereja Anda. Ngomong yang baik tentang pemimpin-pemimpin gereja Anda. Itu yang harusnya kita katakan. Kejadian 12 ayat 3 Tuhan berkata, sekali lagi ia akan memberkati orang yang mengucapkan berkat. Jadi daripada menggosip, memaki, mengutuk, lebih baik kita mengucap berkat saudara. Untuk orang lain, terutama untuk keluarga kita. Ada amin saudara. Yang kedua saudara mengucap syukur dalam segala hal. Daripada sungut-sungut mending bersyukur. Saya ngajari Ama terus saudara. Dia dekat sama Tuhan tapi memang ngerasain kan. Saya bilang mak ucap syukur. Hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Yang penting tiap hari ada kemajuan, ada kemajuan. Saya gak tahu sampai kapan kamu bisa jalan normal. Tapi belajar untuk ucap syukur. Tuhan sudah tolong kamu banyak. Dari embolisasi, dari DSA, dari ini, di dimer semuanya. Tuhan sudah banyak tolong. Ucap syukur.
Ingat, sabar. Saudara masih ingat the art of waiting. The ability to wait without complaining. Jadi ya udah sabar. Dokter bilang, pastor sabar ya. Sebenarnya bukannya sabar-sabar banget juga. Bohwat gak bisa buat apa-apa. Nah iya, benar gak pastor? Bukan sabar-sabar soro banget, gak juga. Cuman apa yang what I can do. Kecuali ngucap syukur sama Tuhan. Itulah saya ngomong, manusia gak berdaya akan hidupnya. Mau kamu dipakai Tuhan, kamu doain orang sakit. Lah sama Paulus, doain orang sakit, ngalami mujizat, semua kena sapu tangannya sembuh semuanya. Ngalami banyak hal yang ajaib. Dia cuma minta Tuhan angkat duri dalam daging, gak dijawab. Saudara. Itu khotbah terbaru saya, judulnya Ketika Tuhan Sulit Dimengerti. Nah ini saya lagi siapin khotbah baru. Nanti Jumat ada saudara keluar. Judulnya Ketika Tuhan Sulit Dimengerti. Saya cerita tentang ini, Daud gak pernah minta jadi raja loh. Dia gak tahu dia lagi main sama kambing domba saudara. Yang ada acara untuk pelantikan raja dia gak tahu, dia gak diundang, dia gak punya ambisi jadi raja. Tiba-tiba dia dipanggil, dia bisa komplain, Tuhan gua gak mau jadi raja dan gua gak kepingin, gua gak ikut kontes. Lu yang panggil gua, tapi kenapa begitu gua diurapi jadi raja malah gua dikejar Saul, mau dibunuh dan sebagainya. Dia bisa komplain loh. Dan itu membuat saya mengerti satu hal, ketika Tuhan sulit untuk dimengerti. Berapa banyak saudara pernah ngalami Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Tapi saudara saya dapat pewahyuan satu. Dan bahkan saya tambahi, Tuhan bukan cuma sulit dimengerti, dia tidak bisa dimengerti. Bukan sulit dimengerti. Tapi ada satu kalimat Roh Kudus tambahin. Tetapi dia bisa sangat dipercaya. Ada amin saudara. Sekalipun dia gak bisa dimengerti. Waduh gua ngerjain proyek, gua sudah nabur untuk rumah Tuhan. Wah tiang panjang gua juga ikut nyumbang, kok belum ada proyek. Dia memang gak bisa dimengerti. Tapi dia bisa sangat dipercaya. So percayakan hidupmu, masa depanmu sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Saya ngomong sama mama, memang sih kita gak bisa ngerti. Ama doa, urapan, keluar minyak. Doain orang sakit sembuh, kanker sembuh, orang mau operasi gak jadi. Dia sendiri harus dioperasi. Nurunin dedimer aja butuh 3 minggu saudara. Mana kuasanya? Orang bisa ngomong, wah mereka nih aneh. Lah itu yang saya bilang, Tuhan tuh sulit untuk dimengerti. Tapi dia bisa sangat dipercaya. And I trust my life di dalam tangannya Tuhan. Jadi ngucap syukurlah. Jangan komplain. Cukup ngucap syukur. Makanya Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ngucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga, daripada komplain, daripada ngomong. Apa yang perlu di ngomong selain berkat. Selain ngucap syukur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Udah pokoknya praise the Lord, worship the Lord. Itu yang mesti kita lakukan anytime. Ada amin Sarah. Saya tahu sih memang lagi bad mood, susah untuk worship. Lagi ngalami sakit, susah untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Tapi belajar saudara, karena saya percaya penyembahan akan membawa kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Saya undang worship leader singer bisa maju ke depan. Yang terakhir adalah ucapan positif dan terima kasih. Ayo ngomong positif saudara. Yang keempat, apa yang sebaliknya tetap ngomong yang positif. Dan thank you saudara. Thank you ini bukan cuma ke Tuhan. Tapi kepada semua orang yang sudah berbuat baik sama Anda. Orang sampai ngomong, pastor jangan ngomong gitu terus. Saya bilang enggak, saya melatih diri saya, anak saya. Nah siapapun yang melakukan sesuatu yang baik untuk kamu. Melakukan apapun sekecil apapun. Jangan lupa say thank you. Bahkan mbaknya dia bilang, mbak tolong dong masak mie. Mbaknya masak mie, saya bilang nah dari kecil. Kalau mbakmu walaupun digaji oleh kita. Walaupun mbakmu dibayar oleh bapakmu. Apapun yang mbakmu lakukan, say thank you. Habis makan, mungkin mbaknya yang bersihin, say thank you. Apapun itu. Apapun yang orang lakukan sekecil apapun dalam hidup Anda. Jangan lupa jadi orang yang tahu diri. Dan tahu berterima kasih. Ada amin saudara. Karena itu yang harus keluar dari mulut kita. Positif dan thank you saudara. Ada amin saudara. Saya selalu mengucap syukur dan selalu belajar untuk berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Yang sudah berbuat baik sekecil apapun. Kita jangan pernah lupa untuk berterima kasih. Ada amin saudara. Ada satu lagi lupa saudara, slide terakhir. Perkataan yang membangun. Lalu kita tutup saudara. Yuk ngomong yang positif.
ngomong yang terima kasih, dan yang membangun. Ingat, banyak orang mengaku dirinya murid Kristus, tapi dari perkataannya nggak mencerminkan murid Kristus. Saudara tahu Yesaya berkata, kitab Yesaya, perkataan seorang murid, silakan worship leader maju. Perkataan seorang murid, kalau dia ngomong, memberi semangat kepada yang letih lesu, dan membangun orang lain. Kalau Anda berkata bahwa Anda adalah murid Kristus, maka setiap perkataan yang keluar dari mulutmu harus membangun orang lain. Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu harus memberkati, menguatkan, dan merefresh hidup orang lain. Ada amin, saudara.